Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Balkisa Babil dengan nomor induk 210301740889. Di sini saya akan memaparkan hasil resuman saya dari PowerPoint Bapak Purwojati yang bertemakan tentang yang pertama, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nilai religi. Awal mula nampak pada masa peradaban zaman batu muda atau yang biasa disebut Neolitikum. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia sudah mengenal animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Contohnya, pada zaman prasejarah menggunakan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyembahan. Bambu tersebut dijadikan alat musik tradisional, angklung, sebagai media pengiring upacara kehormatan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara, melalui penguburan sampai pemujaan arwah. Nampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya, sistem barter dan nomaden. Yang ketiga, nilai persatuan. Dampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti pembagian kerja. Yang pertama, kaum pria mencari makan. Yang kedua, kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Selanjutnya, nilai demokratis atau musyawarah. Terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau yang biasa disebut food production. Sistem barter didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin. Sosok pemimpin konsekuensi religio magis sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Yang terakhir, nilai keadilan. Desa komunal membawa konsekuensi untuk saling melengkapi gotong royong, membawa perubahan dalam masyarakat, dan berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, selanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nilai religi. Agama Buddha masuk ke Nusantara abad kedua Masehi. Bukti patung Buddha dari Perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Bukti fisik pengaruh India dan Cina di Indonesia bagian dari nilai religi. Artefak, prasasti, candi, kelenteng, dan vihara. Kedatangan Islam pada abad 7-8 mengalami perubahan situasi politis dan sosial budaya masyarakatnya. Salah satu kunci keberhasilan untuk mensiarkan ajaran Islam. Penyebaran agama Hindu dari India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Pengaruh budaya berkembang seperti yang pertama, perubahan tata negara dan pandangan agama. Yang kedua, sistem kasta ajaran Hindu. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Interaksi sosial budaya dan kasta membawa pengaruh pada perpaduan budaya yang menginternalisasi dalam nilai-nilai interaksi sosial. Nilai kemanusiaan nampak pada sikap masyarakat yang terbuka, ramah, dan menghargai hak asasi. Selanjutnya, nilai persatuan. Upaya persatuan secara luas diterapkan pada Kerajaan Singasari. Nilai nampak berkembang di bidang politik. Kutai menjadi salah satu bukti fisik pada prasasti 7 buah yupa. Perkawinan politik dapat menyatukan pemerintah dengan pemeluk agama Hindu Buddha berdampingan. Selanjutnya, nilai demokratis atau musyawarah. Kedudukan pimpinan dalam masyarakat berubah menjadi mutlak dan turun-menurun berdasarkan hak waris atau dinasti sesuai hukum kasta. Pengaruhnya, 1. Sistem kerajaan, pimpinan berdasarkan orang yang dituakan. 2. Pembagian kerja dalam beberapa menteri, kerajaan, dan dewa raja. 3. Upaya keadilan dengan musyawarah. Yang terakhir, nilai keadilan. Yupa atau Raja Mula Warman berisi kebaikan budi raja
bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang ke Kutai. Raja Purnawarman, Jawa Barat, prasasti Tugu berisi pembuatan saluran air atau kanalisasi. Untuk mengatasi banjir, pemerintah penggalian sungai Gomoti untuk mencegah banjir dan pemberian sedekah 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Raja Airlangga, Kediri, sangat memperhatikan bidang pertanian Dia memberi hak istimewa kepada pelabuhan Kambang Putih, memperlancar pelayaran dan perdagangan laut dengan dunia luar. Yang terakhir, nilai-nilai persatuan pada masa kerajaan nasional. 1. Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo, pembangunan Taman Sri Setra atas perintah Minta Hyang Sriwijaya, Nasad 23 Maret 684 Masehi. Prasasti Telaga Batu, tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Prasasti Kota Kapur, perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Melalui perkawinan politik, Raja Airlangga dengan Putri Raja Sriwijaya melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Dan yang terakhir, Kerajaan Majapahit. Raden Wiraraja meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik. Kebersamaan orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu untuk menyerbu Jayakatwang. Majapahit menjadi kerajaan besar dan mencapai kejayaan masa Hayam Wuruk, berpandang luas dan tajam serta mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Wayang Majapahit, Gajah Mada melaksanakan sistem sentralisasi pemerintah dengan raja sebagai penguasa tunggal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.